Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi rahimahullahu ta'ala. Wa'lam anna as-sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalbi. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Ketahuilah, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan itu adalah dua pintu yang terbuka ke hati. Jadilah setiap apa yang masuk dari pendengaran dan penglihatan itu berbekas ke dalam hati. Jadi artinya pendengaran itu akan berbekas, akan masuk ke dalam hati. Baik yang didengar itu perbuatan pendengaran yang hal-hal yang baik ataupun yang buruk, yang jahat. Begitu juga dengan penglihatan akan masuk berbekas ke dalam hati, yang dilihat baik ataupun buruk. Jadi pendengaran, penglihatan yang sifatnya itu adalah maksiat, apabila masuk ke dalam hati akan menjadi sesuatu yang hitam. Pendengaran, penglihatan yang terhadap kebaikan apabila masuk ke dalam hati akan menjadi cahaya yang menyinari hati itu. Nah, apabila pendengaran, penglihatan yang sifatnya maksiat, yang sifatnya dosa, atau pendengaran, penglihatan yang sifatnya kemakruhan atau yang sia-sia, apabila itu yang lebih banyak masuk, maka akan membuat hati menjadi hitam gelap. Tapi apabila yang lebih banyak masuk itu adalah pendengaran, penglihatan yang terhadap kebaikan, yang bersifat ketaatan, yang mengandung faedah, maka itu akan menjadi cahaya. Jadi kita juga tidak bisa menjaga hati itu kalau tidak menjaga pendengaran dan penglihatan. Kita tidak bisa membersihkan hati kalau tidak menjaga pendengaran dan penglihatan. Karena keduanya ini adalah ibarat pintu masuknya sesuatu yang ada yang ke dalam hati itu. Ibarat rumah, bila dibersihkan terus menerus tapi pintunya, jendelanya tetap kebuka, maka kotoran tetap akan masuk ke dalam rumah itu. Nah, pendengaran yang baik itu misalkan seperti mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan kalam aulia, mendengarkan kalam ulama. Nah, itu apabila itu yang masuk akan menerangkan hati itu. Pendengaran yang sifatnya tidak baik itu seperti misalkan ghibah, atau mendengarkan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, apalagi ilmu yang sesat. Nah, itu. Wa kam min syai'in yasma'uhu al-insanu aw yarahu mimma la yanbaghi yasiru minhu atharun ilal qalbi ta'suru izalatuhu anhu. Betapa banyak sesuatu yang didengar oleh seseorang, yang didengar oleh manusia, atau yang ia lihat, daripada sesuatu yang tidak seharusnya sampai berbekas kepada hati, sehingga sulitlah untuk dihilangkan dari hati itu. Jadi pendengaran apabila sudah berbekas itu sulit dihilangkan. Penglihatan juga apabila sudah berbekas itu sulit dihilangkan. Betapa banyak orang tersesat dengan sebab pendengaran yang tidak baik, mendengarkan ilmu yang tidak bermanfaat, mendengarkan ilmu-ilmu yang sesat-sesat itu, akhirnya berbekas, ikutlah dia menjadi sesat. Begitu juga pendengaran, betapa banyak orang tersesat sebab pendengaran. Misalkan ceritanya ada seorang muazin yang sudah menjadi muazin berpuluh-puluh tahun di suatu masjid. Suatu ketika dia azan naik ke menara masjid untuk azan.
Nah, di sana dia melihat seorang perempuan. Dilihat seorang perempuan. Nah, karena dia melihat itu berbekaslah penglihatannya tadi. Berbekas, akhirnya ingin menjadikan perempuan itu menjadi istrinya. Selesai azan dicari di mana ini rumahnya, di mana rumahnya. Tahu-taunya perempuan itu orang Nasrani, bukan orang Islam. Tapi karena penglihatannya tadi sudah membekas masuk ke dalam hatinya, mau tidak mau dia lanjutkan keinginannya tadi itu, yaitu melamar perempuan Nasrani tadi. Kata perempuan itu, saya akan terima lamaranmu apabila kamu masuk ke dalam agamaku. Nah, laki-laki ini dalam hatinya, kayak tidak apa-apa dah aku masuk dulu ke agamanya, nanti aku keluar lagi, cuma untuk anu aja nih. Nah, itu padahal bisikan iblis. Akhirnya benar dia masuk ke agama perempuan tadi. Setelah masuk ke situ, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ketika mau masuk ke kamar perempuan itu, jatuh dia, terpleset, akhirnya mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nah, itu kisah-kisah disebabkan pendengaran, penglihatan yang membekas. Ketika sudah membekas, itu yang dikhawatirkan. Kemudian ada juga contoh pendengaran yang menyebabkan berbekas berbentuk kebaikan. Misalkan kisahnya Utbatul Gulam. Utbatul Gulam ini seorang pemabuk, suka main judi. Suatu ketika dia musafir lewat di masjid. Kebetulan masjid itu mengadakan ada majelis ilmu. Dia cuma mendengar aja dari luar pembicaraan majelis ilmu yang ada di dalam masjid tersebut. Tahu-taunya berbekaslah pendengaran yang tadi dia dengar itu ke dalam hatinya. Akhirnya Utbatul Gulam ini taubat dan pada akhirnya dia menjadi aulia Allah. Atau seperti kisah Fudail bin Iyad yang sudah terkenal. Di beberapa kitab disebutkan beliau itu masyhur. Fudail bin Iyad ini dulu seorang perampok. Kerjaannya perampok jalanan. Setiap kafilah yang lewat di daerah beliau itu, beliau selalu hadang. Pada suatu ketika beliau ingin mendatangi seorang perempuan. Dilihatlah perempuan ini sedang membaca ayat Al-Quran. Alam ya'dinil lazitu, dan seterusnya. Nah, itu yang dibaca, akhirnya berbekas bacaan itu, pendengaran itu, menjadikan Fudail bin Iyad ini bertaubat, dan pada akhirnya kita kenal sampai sekarang beliau menjadi ulama waliullah. Itu disebabkan pendengaran yang baik, yang berbekas sehingga masuk ke dalam hati itu. Mana tadi dia? Fa innal qalba sari'ut ta'assuri bi kulli ma yaridu alaihi. Maka sesungguhnya hati itu cepat berbekas dengan setiap apa yang datang kepada hati itu. Apapun yang masuk cepat berbekas. Sama seperti anak kecil. Anak kecil apabila diajari dari kecil sesuatu hal yang baik, nanti pengajaran di waktu kecil itu sampai besar akan ada bekasnya. Akhirnya dia terbiasa dengan pengajaran seperti itu. Nah, kalau diajarkan yang kurang baik juga, sering bermain juga, ya akan berbekas juga nanti pada masanya itu. Wa idza ta'atsara bi syai'in ya'suru mahwuhu anhu. Apabila hati sudah berbekas, sulitlah untuk dihilangkan. Falyakunil muridu harisan ala hifzi sam'ihi wa basarihi mujtahidan fi kaffi jami'i jawarihi anil atham wal fudul. Maka hendaklah seorang murid itu sangat ingin untuk menjaga pendengaran penglihatannya, bersungguh-sungguh berusaha untuk menahan semua
anggota badannya dari maksiat dan perbuatan yang sia-sia. Nah, jadi kita tidak bisa menjaga anggota badan, pendengaran dan penglihatan dari dosa apabila kita masih berada di tempat yang sering banyak mengandung maksiat di sana. Artinya kita akan mudah menjaga pendengaran, penglihatan dari hal-hal yang berdosa apabila kita tidak terlalu banyak bergaul. Tidak terlalu banyak bergaul. Apabila kita sudah berusaha menjaganya, tapi lingkungannya itu juga. Lingkungannya memang lingkungan yang lebih banyak dosanya daripada manfaatnya. Nah itu walaupun kita jaga akan susah untuk menjaganya. Pasti akan selalu terkena dengan maksiat. Wal yahdhar minan nazri bi'ainil istihsan ila zahratid dunya wa zinatiha fa inna zahiraha fitnatun wa batinaha ibratun. Hendaklah seorang murid itu berhati-hati, berjaga-jaga daripada memandang dengan pandangan mengagungkan kepada keindahan dunia dan perhiasan dunia. Kita tidak dilarang memandang keindahan dunia. Yang kita dilarang itu adalah mengagumkannya. Kagum, akhirnya dengan sebab kekaguman itu melupakan syariat yang diajarkan dalam agama, menghalalkan yang haram. Nah, itu yang dilarang. Dunia ini akan menjadi baik apabila digunakan dengan baik. Karena dunia ini juga adalah ladang untuk mencari bekal menuju ke akhirat. Dunia orang yang sia-sia itulah merupakan dunia yang tidak bermanfaat. Fa inna zahiraha fitnatun, karena zahir dunia ini adalah mengagumkan, fitnah, tipu daya. Ya, tipu daya. Wa batinaha ibratun, dan batinnya adalah pelajaran. Jadi kalau kita memandang dunia dengan pandangan mengambil pelajaran, kita akan mengetahui hakikat dunia ini adalah tempat yang fana, yang akan ditinggalkan, bukan tempat abadi. Wal ainu tanzuru ila zahiri fitnatiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Nah, ini yang bagus. Mata melihat zahir dunia itu dengan fitnahnya. Tapi hati melihat itu batin kepada batin ibrohnya, mengambil pelajaran daripada dunia itu. Wa kam min muridin nazara ila syai'in min zakharifid dunya famala biqalbihi ila mahabbatiha wa sa'i fi jam'iha wa amaratiha. Betapa banyak orang yang menghendaki kedekatan kepada Allah. Seorang murid yang ia melihat kepada keindahan perhiasan dunia, kemudian hatinya condong kepada mencintai dan berusaha mengumpulkan dan memakmurkan dunia. Dulu dia memang seorang murid yang memang ingin mendapat kecintaan dari Allah. Dulu dia seorang pelajar. Dulu dia rajin wirid. Dulu dia menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tapi di tengah-tengah itu entah kenapa hatinya condong kepada dunia, mencintai dunia karena terlalu kagum dengan dunia itu. Akhirnya ditinggalkanlah, lupa dengan keadaannya yang sebelumnya itu. Fayam bagi laka ayyuhal murid an taghudda basaraka an jami'il kainat wa la tanzura ila syai'in minha illa ala qasdil i'tibar. Maka seyogianya wahai engkau bagimu wahai murid, engkau menutup, engkau tahan penglihatanmu daripada semua makhluk
dan engkau tidak memandang kepada makhluk itu kecuali dengan pandangan mengambil pelajaran. Wa ma'nahu, maknanya adalah antazkura indan nazari ilaiha annaha tafna wa tazhabu wa annaha qad kanat min qablu ma'dumatan. Bahwa engkau ingat ketika memandang dunia itu, memandang makhluk itu, bahwa itu adalah sesuatu yang fana, yang akan binasa, yang akan hilang, yang akan hancur. Dan sesungguhnya makhluk itu adalah sebelumnya tidak ada. Iya, Allah yang mengadakan. Kita pandang bahwa Allah ini adalah ciptaan Allah. Maha besar Allah. Seperti itu. Dengan pandangan mengambil pelajaran. Wa annahu kam nazara ilaiha ahadun minal adamiyyin fazahaba wa baqiyat hiya. Dan berapa banyak seseorang memandang kepada dunia itu, kepada makhluk itu, maka dia duluan pergi sedangkan dunianya masih tersisa. Kita yang duluan tinggalkan dunia akhirnya juga kan, yang kita mati-matian menjaga dunia ini, tidak mau berpisah, akhirnya kita juga yang duluan mati. Wa kam tawarathaha khalafun an salafin. Dan betapa banyak para orang yang akan mewarisi dunia itu oleh orang yang datang belakangan daripada pendahulunya. Artinya dunia ini akan terus diwarisi oleh orang-orang setelah kita. Orang tua kita meninggal, diwarisi sama kita. Kita meninggal, diwarisi lagi sama terus generasi ke bawah itu. Wa idza nazarta ila al-mawjudat fanzur ilaiha nazral mustadil biha ala kamali qudrati mujidiha wa bari'iha subhanahu wa ta'ala. Apabila kamu memandang kepada dunia ini, makhluk ini, benda-benda ini, maka pandanglah itu dengan pandangan menjadikan dalil bahwa atas kesempurnaan kekuasaan yang mengadakan dan menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna jami'al mawjudat tunadi bilisani haliha nidaan yasma'uhu ahlul qulub al-munawwarah. Maka semua benda-benda itu, makhluk-makhluk itu, mereka berseru dengan lisannya masing-masing dengan seruan yang didengar oleh orang yang punya mata hati yang bercahaya. An-nazirun binurillah, itu orang-orang yang memandang dengan cahaya Allah. Apa yang menjadi seruan panggilan makhluk-makhluk itu? Allah ilaha illallah al-azizul hakim. Tiada Tuhan selain Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Jadi semua makhluk-makhluk ini juga bertasbih memuji Allah. Hewan, tumbuhan, mereka bertasbih. Dan orang yang mendengar tasbih mereka adalah orang-orang yang memiliki mata hati. Artinya orang-orang yang selalu mengambil pelajaran dari setiap apa yang ia pandang itu. Bahwa itu semua adalah ciptaan Allah. Sampai sini dulu.